Tiongkok adalah negara yang selama ribuan tahun dipimpin dengan sistem monarki atau kekaisaran. Seorang pemimpin memerintah masyarakat dengan konsep mandat surgawi. Menurut konsep itu, seorang pemimpin, dalam hal ini kaisar, dipercayakan oleh penguasa langit untuk memimpin masyarakatnya menuju ke kehidupan yang lebih baik. Sekalipun demikian, konsep itu mulai dipertanyakan setelah Tiongkok di masa dinasti Qing mengalami kekalahan melawan Inggris dalam Perang Opium yang pertama, yang terjadi pada tahun 1839 hingga 1842. Tiongkok yang awalnya merupakan negara yang sangat dihormati, jatuh pada masa-masa yang dikenal sebagai abad penghinaan. Pada tahun 1850 hingga 1864, keadaan Tiongkok diperburuk oleh serangkaian pemberontakan, khususnya yang bernama Taiping Tianquo, yang jika diterjemahkan sesuai dengan namanya, artinya adalah kerajaan surgawi yang penuh perdamaian. Namun, tidak seperti namanya yang penuh perdamaian, keberadaannya justru menyebabkan konflik yang jauh brutal dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sekalipun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh pasukan pemerintah, muncul pemberontakan lain yang tidak kalah serius, yaitu pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer adalah pemberontakan yang dijalankan oleh para ahli kungfu, yang sekalipun terdengar sangat keren, para ahli kungfu ini bukan tandingan dari senjata modern yang digunakan oleh pasukan barat. Pada tahun 1911, Tiongkok mengalami revolusi yang dikenal dengan sebutan Revolusi Xinhai. Revolusi ini dengan cepat menyebar ke berbagai provinsi lainnya dan pada akhirnya berhasil memaksa kekaisaran Qing untuk turun tahta. Revolusi tersebut masih diperingati baik oleh pemerintah RRT maupun oleh pemerintah Taiwan atas keberhasilannya dalam mengubah Tiongkok yang awalnya berbentuk monarki menjadi berbentuk republik. Hal ini tidak terlepas dari seorang tokoh nasional yang bernama Sun Yat-sen. Ia adalah seorang dokter jenius sekaligus pemimpin politik yang sampai hari ini sangat dihormati baik oleh pemerintah Tiongkok sebagai tokoh revolusi maupun pemerintah Taiwan sebagai bapa negara. Tahun 1925, Dr. Sun Yat-sen meninggal dunia karena penyakit kanker hati. Kematiannya meninggalkan Tiongkok yang masih terpecah belah di bawah kekuasaan para penguasa regional. Melihat Tiongkok masih terpecah belah, militer Jepang berusaha memanfaatkan kesempatan dengan kebijakan ekspansionisnya yang bertujuan untuk menguasai sumber daya alam Tiongkok dengan menggunakan pasukan kuantungnya. Keadaan mulai berubah setelah Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek alias penerus dari Dr. Sun Yat-sen berhasil menyatukan sebagian besar Tiongkok. Chiang kemudian berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan membersihkan kader-kader yang dicurigai sebagai anggota komunis di dalam tubuh Partai Kuomintang. Setelah kebijakan pembersihan itu, relasi antara Tiongkok dan Uni Soviet semakin memburuk. Hal ini memaksa Chiang untuk menjalin hubungan baru dengan negara-negara Eropa lainnya, khususnya Jerman. Salah satu hasil diplomasi tersebut adalah kerjasama di bidang militer, di mana Jerman bersedia mengirimkan para penasihat militernya untuk memperlengkapi dan melatih pasukan Kuomintang sesuai dengan standar dari pasukan Jerman. Sebagai imbalannya, Jerman memperoleh akses sumber daya alam murah dari Tiongkok yang sangat dibutuhkannya demi pembangunan Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Tahun 1937, terjadi insiden jembatan Marco Polo yang menyebabkan Tiongkok dan Jepang secara resmi berperang. Berkat kualitas persenjataan dan pelatihan yang lebih baik, pasukan Jepang berhasil mengalahkan pasukan perbatasan Tiongkok yang serba kekurangan di semua bidang. Hal ini terjadi karena Chiang berusaha menyimpan pasukan terbaiknya untuk mengalahkan faksi komunis terlebih dahulu, sebelum melawan pasukan Jepang. Melihat situasi masih belum berubah, Jepang percaya bahwa Tiongkok akan mengambil langkah serupa, seperti pada insiden Mukden, yaitu menuruti segala tuntutan Jepang dengan memberikan kompensasi berupa wilayah, akses sumber daya, dan sebagainya. Bukankah menurut Chiang,
musuh Tiongkok yang paling berbahaya adalah faksi komunis dan bukan militer Jepang. Seperti kata Chiang, Jepang adalah penyakit kulit, sedangkan komunis adalah penyakit jantung. Namun hal tersebut mulai berubah ketika seorang perwira Kuomintang bernama Chang Shuiliang kecewa atas kebijakan pemerintah Kuomintang. Ia merasa Kuomintang tidak mempersiapkan militer untuk melawan invasi dari bangsa asing, melainkan justru memerintahkannya sebagai perwira untuk terus mengadakan operasi-operasi militer demi menghancurkan basis-basis dari Partai Komunis sampai ke akar-akarnya. Bagi Chang, kebijakan tersebut sama saja seperti memerintahkannya untuk membunuh bangsanya sendiri. Hal ini disadari oleh Zhou Enlai, anggota dari Partai Komunis Cina, yang kemudian berusaha memanfaatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Chang Shuiliang. Ia memanfaatkan latar belakang dari Chang Shuiliang dan para pengikutnya yang awalnya merupakan penguasa dari wilayah Manchuria. Zhou Enlai menjelaskan bagaimana kebijakan Kuomintang untuk menghancurkan komunis terlebih dahulu justru membuat Tiongkok harus membayar berbagai kompensasi kepada Jepang, yang sebenarnya adalah musuh utama dari Tiongkok. Keduanya akhirnya setuju untuk mencari solusi agar Tiongkok bisa bersatu dan melawan invasi dari militer Jepang. Di saat yang sama, Chiang juga mulai curiga dengan perwiranya Chang Shuiliang. Ia heran bagaimana mungkin pasukan Chang yang jauh lebih superior dibandingkan pasukan komunis belum mampu menghancurkannya. Chang segera berdalih, pasukan komunis yang sudah semakin terpojok tentu akan memberikan perlawanan yang lebih sengit lagi jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Mengetahui bahwa faksi komunis memang sudah terkepung, Chiang memutuskan untuk pergi ke utara untuk melihat sendiri bagaimana pasukan Kuomintangnya mengalahkan pasukan komunis untuk terakhir kalinya. Menghancurkan komunis dan menyatukan negara di bawah Partai Kuomintang merupakan impian utama dari Chiang, sekaligus mandat terbesar dari Dr. Sun Yat-sen, yang juga adalah pendiri dari Partai Kuomintang. Mengetahui bahwa Chiang akan pergi ke utara, para konspirator segera menyiapkan rencana untuk menculik Chiang. Rencana tersebut berhasil. Mereka bahkan menahan Chiang di markasnya sendiri dan memaksanya untuk bekerja sama dalam melawan invasi kekaisaran Jepang. Awalnya, Chiang sangat marah dengan perlakuan para perwiranya ini, terlebih kepada Chang Shuiliang yang tidak lain adalah saudara angkatnya. Saudara angkat di sini itu bagaikan hubungan antara Liu Bei dengan Zhang Fei atau Liu Bei dengan Quan Gong. Chiang sampai berkata, jika mereka tidak memperlakukannya dengan hormat, mengapa tidak menembaknya saja? Setelah Zhou Enlai hadir, ia juga berkata kepadanya, "Enlai, bukankah kamu dulu adalah adik kelas sekaligus bawahanku di Akademi Militer? Sudah seharusnya kamu mengikuti segala perintahku." Zhou menjawab, "Jika kamu mau mengedepankan kepentingan bangsa dalam melawan invasi Jepang, bukan saja diriku, melainkan segenap jajaran dari Partai Komunis dan juga pasukan komunis. Semuanya bersedia mematuhi segala perintahmu." Setelah itu, terjadi perdebatan panjang di antara para konspirator termasuk dari faksi komunis. Banyak di antara mereka yang ingin agar Chiang dieksekusi mati saja. Namun, di antara banyak perwiranya, Chiang dengan tegas membela saudara angkatnya dengan menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menciptakan Tiongkok yang bersatu untuk melawan ancaman nyata dari invasi Jepang. Mengapa setelah Chiang tertangkap, kalian ingin dia dieksekusi? Apa bedanya kalian dengan Chiang jika seperti itu? Chiang menghadapi dilema yang sangat sulit. Sebagai pemimpin, ia sangat menyadari bahwa dengan kerjasama ini, faksi komunis bukan hanya tidak binasa, melainkan akan semakin kuat. Di sisi lain, ia juga menyadari, sekalipun Kuomintang berhasil menguasai sebagian besar Tiongkok, agresi militer Jepang semakin menggerus dukungan rakyat ke Partai Kuomintang. Terlebih, sudah menjadi rahasia umum bahwa Chiang merupakan anggota alumni dari Akademi Militer Jepang. Chiang menyadari jika terus bertahan pada pendiriannya, ia akan kehilangan seluruh dukungan rakyat. Bukankah pengkhianatan militer yang dilakukan oleh Chang Shuiliang dan kelompoknya menjadi bukti bagaimana perwiranya sendiri mulai tidak setuju dengan kebijakannya?
Menghadapi berbagai tekanan dan dilema, Chiang akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Hal ini membuat Partai Kuomintang untuk kedua kalinya bekerja sama dengan Partai Komunis untuk melawan agresi militer Jepang. Setelah negosiasi selesai, Chiang diterbangkan dengan pesawat dari Xi'an menuju Nanjing, yang saat itu merupakan ibu kota Tiongkok. Dalam sejarah, kejadian ini dikenal dengan sebutan Insiden Xi'an. Sesampainya di kota Nanjing, Chiang dengan segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua perwira yang terlibat dalam konspirasi itu. Ia memberi perintah untuk mengeksekusi mereka semua, dengan pengecualian Zhang Xueliang yang dijatuhi hukuman tahanan rumah. Sekalipun banyak pihak, termasuk Jepang, yang merasa bahwa Chiang akan segera melanjutkan serangannya kepada pihak komunis, ia justru mengejutkan berbagai pihak dengan menghentikan upaya tersebut dan mengumpulkan para perwira militernya untuk membahas bagaimana berperang melawan agresi militer Jepang. Chiang ingin membuktikan bahwa dirinya merupakan pemimpin yang mau peduli dengan nasib masyarakat Tiongkok. Kuomintang tidak akan membiarkan 1 inci tanahnya dikuasai militer Jepang. Para pemimpin Jepang yang awalnya mengira bahwa mereka akan segera mendapat konsensi berupa wilayah atau setidaknya akses terhadap sumber daya alam dengan memanfaatkan insiden jembatan Marco Polo, justru menemukan dirinya dalam perang total yang sangat mereka hindari. Militer Jepang berusaha menekan Kuomintang dengan menyerang Shanghai yang saat itu adalah pusat perekonomian Tiongkok. Chiang menjawab tantangan Jepang dengan mengirim lebih banyak pasukan militer, termasuk Divisi 88 dan Divisi 87, yang saat itu merupakan pasukan terbaik yang dimiliki oleh Kuomintang. Perang Shanghai yang awalnya diperkirakan Jepang sebagai perang yang mudah dimenangkan, justru berubah menjadi Stalingrad di timur, yang semakin berlarut-larut dan menghabiskan sumber daya dari Jepang. Di suatu kesempatan, Divisi 88 dan Divisi 87 bukan saja berhasil menahan serangan SNLF, mereka bahkan berhasil memukul mundur pasukan tersebut. Melihat kenyataan itu, Jepang menyerang Shanghai dengan lebih gencar, dengan menggabungkan serangan angkatan darat, udara, dan angkatan laut. Ketika Shanghai pada akhirnya berhasil dikuasai, perang ini telah menghabiskan waktu Jepang selama lebih dari 3 bulan. Chiang membuktikan di hadapan internasional, Tiongkok yang telah bersatu tidak mudah tunduk dengan tekanan bangsa asing. Banyak jurnalis asing yang berada di kota Shanghai melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa mengerikannya perang tersebut. Mereka kemudian menerbitkan berita di negaranya masing-masing yang dengan cepat menekan opini internasional terhadap Jepang. Hal ini mempengaruhi keputusan dari berbagai negara untuk mengembargo kebutuhan dari industri Jepang yang secara tidak langsung menekan militer Jepang untuk menghentikan invasinya ke Tiongkok yang dijuluki sebagai Front Timur versi Jepang. Menghadapi hal tersebut, Jepang kembali tidak tunduk dengan tekanan internasional dan memulai cara kasarnya kembali. Kali ini, Jepang berusaha menyerang berbagai koloni yang dimiliki oleh negara-negara barat di Asia, suatu wilayah yang terkenal kaya akan berbagai bahan mentah. Ketika para penguasa Eropanya sedang fokus untuk melawan invasi dari Jerman di Eropa. Bagaimana kisahnya? Mengapa negara-negara barat dengan cepat tumbang melawan militer Jepang? Nantikan penjelasannya di video selanjutnya. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.